Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan kesesakan, masalah karena ada pelanggaran yang pernah dia lakukan? Mungkin seorang yang punya banyak hutang karena terlibat judi online, atau seorang yang berurusan dengan hukum akibat tidak menguasai emosinya lalu dia menganiaya atau menyakiti orang lain, atau seorang yang rusak relasinya dengan anak atau istrinya karena kata-kata kasar yang sering diumbar oleh dia di saat-saat konflik. Mungkin sebagian orang yang melihatnya akan mengatakan biarkan saja, itu memang pantas sebagai ganjaran dia terima supaya dia belajar. Tapi tentu bagi orang yang mengalaminya atau menjalaninya, apalagi kalau dia sudah mengenal Tuhan, tentu hal ini dilematis. Satu sisi dia tahu dia bersalah, tapi satu sisi dia membutuhkan jalan keluar. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kisah bahwa Daud pernah merasakan hal tersebut. Di satu ketika Daud pernah tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Dia kemudian berzina dengan seorang wanita bernama Batseba, padahal Batseba sudah punya suami. Kemudian setelah Batseba menjadi hamil, Daud malah merancangkan agar suami Batseba yaitu Uria mati di medan perang. Dia punya strategi seperti demikian. Lalu apakah selesai sampai di situ? Tidak. Daud harus menanggung kesalahannya, Daud harus menanggung akibat perbuatannya. Anak yang dilahirkan dari Batseba itu kemudian sakit keras dan hampir mati. Dalam situasi seperti itu apa yang Daud lakukan? Hal pertama yang Daud lakukan adalah bertobat. Daud sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Daud berpuasa, dia memohon belas kasihan Allah. Orang yang sedang dalam kesesakan karena akibat konsekuensi perbuatannya perlu memikirkan hal ini. Mereka harus perlu bertobat dahulu dari pelanggaran mereka. Kadang beberapa orang terlibat masalah tampak menyesal. Namun kalau ditelusuri lebih lanjut, bukan bertobat, hanya ekspresi takut ataupun ekspresi bingung. Ada seorang yang pernah dicari-cari preman karena terlibat hutang judi bola. Dia kemudian minta pertolongan sana dan sini. Sambil dia berjanji, saya akan ikut Tuhan kalau masalah ini selesai. Lalu Tuhan menggerakkan hati beberapa orang dan kemudian dia dibantu dan masalahnya memang selesai. Tapi janji tinggal janji. Masalahnya hilang, tapi dianya juga ikut hilang dari persekutuan orang percaya. Karena dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia hanya ingin masalahnya selesai tanpa menyadari keberdosaannya kepada Tuhan. Karena itu setiap orang yang punya konsekuensi dari pelanggarannya perlu bertobat. Seperti Daud juga bertobat di hadapan Tuhan dan merendahkan diri. Lalu setelah bertobat, orang itu perlu berserah pada kedaulatan Tuhan. Orang tersebut perlu taat menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Setelah Daud merendahkan diri, apakah kemudian anak itu menjadi hidup? Tidak, anak itu tetap mati. Tapi apakah Daud menjadi kecewa kepada Tuhan? Kalau dilihat di ayat ke-23 pernyataan Daud, di situ Daud memperlihatkan bahwa dia berserah pada pimpinan Tuhan. Daud tahu Tuhan berdaulat.
Dia siap menjalani konsekuensi yang harus dia tanggung, yaitu anak itu menjadi mati. Tapi Daud juga percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak melupakan Daud, sekalipun Daud jatuh di dalam pelanggaran. Dan setelah itu Daud memiliki anak lagi, dan kita tahu anak itu yang akan menjadi raja, yaitu Salomo, seorang raja yang penuh hikmat. Bagi orang-orang yang sedang mengalami kesesakan karena pelanggaran yang dilakukannya, tetaplah harus berserah pada kedaulatan Tuhan. Masalah mungkin tidak langsung hilang, tapi Tuhan tetap berdaulat. Mungkin ada kerugian yang harus ditanggung. Mungkin ada ketidaknyamanan yang harus dijalani. Mungkin juga ada situasi-situasi yang berubah. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan baik dan harus dijalani, jalani dengan kekuatan Tuhan. Ada orang yang harus masuk penjara, menjalani hukuman karena pelanggarannya. Jalani, tapi dengan hati yang bertobat. Ada orang yang harus berpisah dengan keluarganya karena masalah mereka terlalu berat, terlalu pelik. Jalani hidup yang baru, tapi dengan sebuah hati yang diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang jadi harus bekerja lebih ekstra keras untuk menanggung hutang-hutangnya. Jalani konsekuensi tersebut, tapi yang terpenting adalah pertobatan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan yang kita jalani. Ada pertobatan dan ada penyerahan kepada kedaulatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah di dalam kehidupan kami tetap taat kepada Tuhan. Kami tetap melihat kedaulatan Tuhan di atas segala kehidupan kami. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu, khususnya mereka yang sedang mengalami masalah, jangan tinggalkan mereka, tetapi biarlah mereka tetap bertobat dan berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.